mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini kemarin dua ya. Terus yang kedua, kemarin ingin saya tambahi ya tentang alamat hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Sebenarnya tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Tetapi dalam hadis Arba'in nomor 2 ini hanya 2. Ya. Amat itu ya, budak perempuan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Terus kemudian malaikat Jibril yang memperlihatkan diri sebagai seorang laki-laki itu bertanya, "Fa'akhbirni anis-sa'ah." Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Terus Rasulullah menjawab, orang yang kamu tanya itu tidak lebih alim, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah sendiri nggak tahu kapan hari kiamat itu datang. Ini termasuk sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah kepada makhluknya ini. Tapi terus kemudian malaikat Jibril ini yang edok-edok dadi wong lanang menampakkan laki-laki, sudahlah kalau begitu beri kabar aku tentang alamatnya atau tanda-tanda kiamat itu. Terus Rasulullah menjawab, yaitu apabila ada budak perempuan melahirkan tuannya. Nah ini menurut Imam Nawawi itu memang banyaknya sarori, banyaknya gundik-gundik, banyaknya budak perempuan melahirkan anak-anaknya. Kalau laki-lakinya itu merdeka, berarti anaknya ikut merdeka. Jadi seolah-olah ya anaknya walaupun ibunya budak, tetapi menurut kemuliaannya itu mengikuti ayahnya. Terus ada yang mengatakan bahwa itu orang biasa pun itu bisa dianggap amat, dianggap budak, karena anaknya ini tidak menghargai ibunya, tidak menghormati ibunya. Dia memperlakukan ibunya itu seperti budaknya. Jadi lah ini sekarang itu walaupun tidak budak, ibunya itu dianggap sebagai budak. Pokoknya kalau dia ingin apa itu harus dituruti. Kalau tidak dituruti, ibunya bisa dipukul, bisa dikata-katain. Pokoknya
seolah-olah ibunya itu seperti budaknya. Nah ini nampaknya sekarang kan banyak sekali anak berani kepada orang tuanya itu di mana-mana ada itu karena dekadensi moral, kemerosotan moral, buruknya akhlak. Nah ini karena kurang didikan, baik didikan orang tua atau di sekolahan atau di lembaga pendidikan ini bisa menyebabkan anak itu kurang hormat kepada kedua orang tuanya. Itu alamat yang pertama. Yang kedua, wa antarul hufatal urata al-ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang-orang yang tidak memakai sandal. Mereka telanjang, fakir. Mereka itu sebenarnya angon wedus. Angon apa? Menggembala kambing. Dan mereka suka membuat bermegah-megah dalam bangunan. Ini di sini kalau menurut Al-Qurtubi itu ya, ini orang-orang rendahan, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman yang dulunya katakanlah dia nyeker tanpa kebudayaan ya, karena fakir, terus kemudian mereka ini mempunyai banyak uang sehingga bisa menguasai negara. Dan mereka itu banyak uang sehingga mereka ini bermegah-megahan dalam membangun rumah. Ini tanda-tanda kiamatnya. Jadi mereka ini orang rendahan terus kemudian berkuasa. Ketika berkuasa mereka ya semena-mena berbuat zalim itu. Karena orientasinya adalah kekuasaan dan harta dan dunia. Nah ini. Terus yang terakhir dalam dalam matan ini fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sebenarnya seorang laki-laki yang bertanya tadi itu adalah malaikat Jibril mendatangi kamu untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Nah, agama di sini di depan kan yang ditanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, agama itu yang terdiri dari tiga itu. Ya, Islam. Islam itu kalau kita memperhatikan hadis ini terkait dengan amalan-amalan yang sifatnya zahiriyah. Seperti syahadat, puasa, sholat, zakat itu kan lahiriah. Terus kemudian antuk minabillah dan seterusnya itu adalah amal-amal hati. Jadi di sini iman itu terkait dengan keyakinan dan akidah. Tetapi sebenarnya iman itu ya tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih atau bil arkan. Dalam hatinya membenarkan, percaya bahwa Allah, percaya pada Allah, para malaikat, para kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan takdir itu. Dan dinyatakan dengan lisan itu iman dan beramal dengan anggota badan itu. Dalam hadis qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arabi, orang-orang pedalaman itu mengatakan, wahai Rasul, kami sudah beriman. Tetapi itu terus kemudian diluruskan oleh Allah. Qul lam tu'minu. Katakan, hai Muhammad, kamu itu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami
tunduk. Walakin qulu aslamna. Ketika mereka mengatakan kami itu sudah beriman, itu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Kamu itu belum beriman. Tetapi katakanlah kami tunduk, kami patuh. Sebabnya apa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yaitu karena iman itu belum masuk di dalam hatimu. Terus kemudian ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa birrasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, benar. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Terus tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Orang-orang beriman yaitu orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Di samping itu, mereka mau berjuang dengan harta bendanya dan dengan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang mengaku iman itu tidak cukup dengan lisannya saja, pengakuan-pengakuan saja tidak. Tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata, baik terkait dengan jiwa, dengan kekayaan, dan dengan badannya ini. Jadi iman itu kalau hakikatnya iman itu ya seperti itu. Tetapi kalau disebut satu-satu, yaitu tadi Islam itu yang sifatnya zahiriyah. Terus iman itu yang batiniyah. Lah ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu kesempurnaan iman ya, kesempurnaan agama itu Islam, iman dan ihsan. Jadi ketika kita beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Jadi benar-benar yakin kita bahwa Allah itu melihat kita. Jadi kita seolah-olah melihat. Tetapi walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi yakinlah bahwa Allah itu melihat kita, melihat kamu semuanya. Ini namanya ihsan. Sebab kita tidak mungkin di dunia ini melihat Allah itu tidak mungkin. Dalam di Al-Quran itu apa? La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Mata itu tidak bisa menangkap, tidak bisa melihat Allah. Tetapi Allah melihat mata. Jadi tidak mungkinlah mata lahiriah kita itu melihat Allah. Tetapi kalau kita melihat secara batiniah dengan basirah, itu mungkin. Seperti kata Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu wara'ahu illa ra'aitullaha wara'ahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha wara'ahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di belakang sesuatu itu. Artinya semuanya ini karena Allah, ciptaan Allah. Itu semua itu karena kehendak Allah. Nah ini berarti melihat dengan mata batin atau basirah. Ya, ini
tambahan kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu utawi hadis kang kaping 3 iku an Abi Abdurrahman kacerita saking Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar, rupane Sayyid Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ridani Allah subhanahu anhuma saking Abdullah lan Umar. Kala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusan Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia den bangun al-islamu apa agama Islam ala khamsin ing atase 5 pondasi, 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu pertama nyekseni an setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah illallahu kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah, wa iqamis sholati lan jumenengake salat, menegakkan salat, wa itaiz zakati dan membayar zakat, mewehake zakat, wa hajjil baiti lan nglakoni ibadah haji ing Baitullah, wa shaumi ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Rawahu wis ngriwayatake inggih hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Lah Sayyidina Umar bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas dasar 5. Artinya ibarat bangunan, agama Islam itu tiangnya ada 5. Pondasinya itu 5, tiangnya 5, asasnya 5. Lah kalau ibarat rumah itu ada sakane 5. Nek bangunan ora ana sakane, tidak ada tiangnya, itu bisa rubuh. Kalau tiangnya kurang, ini berarti kurang sempurna. Demikian juga manusia. Wong wis sudah bersyahadat, terus sholat, puas sempurna. Yang apa itu syahadat itu yang pokok itu sebelum yang lain dilakukan itu pertama harus syahadat dulu. Kalau orang tidak syahadat ini belum disebut dia masuk Islam, beragama Islam. Nah ini bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebab banyak manusia itu yang menganggap Tuhan sesuatu dianggap Tuhan, padahal sebenarnya itu dia bukanlah Tuhan. Seperti batu, matahari dianggap Tuhan, terus patung dianggap Tuhan, atau manusia dianggap Tuhan. Itu berarti bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Itu, tetapi kalau agama Islam, Allah lah yang satu-satunya Tuhan dan yang berhak disembah dengan berbagai sifatnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi,
wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, dan apa itu, dan selanjutnya itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Allah itu ada, tidak pernah tidak ada, dan tidak akan pernah tidak ada. Jadi selamanya Allah itu pasti ada. Inilah yang disebut wajibul wujud, yang harus ada itu. Tetapi kalau manusia yang lain itu kan mungkinul wujud, mungkin. Nek di kersana Allah ana ya ana, tapi nek ora di kersana ya ora ana. Itu sifat makhluk. Dan lagi mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dan termasuk makhluk itu adalah bayangan kita. Mungkin ketika kecil saya itu Allah bayangan saya Allah itu putih, besar, panjang. Nah ini. Tetapi setelah belajar di pesantren, ternyata Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Nah kalau kita membayangkan Allah itu putih, besar, panjang, yang lain membayangkan Allah itu serem, wah sangar gitu. Sebabnya apa? Sebabnya Allah itu bisa menyiksa, syadidul iqab, yang sangat keras siksaannya, yang sangat menyengsarakan itu. Nah ini. Jadi yang terbayang itu Allah sangar. Nah, terus yang lain lagi membayangkan begini. Nah itu bayangan manusia. Itu bayangan. Nah, yang disebut bayangan itu termasuk makhluk. Ya, sesuatu yang lahir dari makhluk itu ya makhluk juga. Otak kita itu makhluk. Apa yang kita bayangkan itu ya makhluk juga. Padahal Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Oleh karena itu, kalau kita sholat, kita mendengar Allah itu, ya udah jangan dibayangkan. Allah itu ada. Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu, gitu aja. Adapun yang sering muncul di pikiran kita itu bayangan kita. Kalau bayangan kita itu termasuk makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan apapun. Yang kita bayangkan berarti kan sesuatu ya, sesuatu gambaran kita. Nah ini memang dulu sulit saya menghilangkan bayangan-bayangan itu. Tetapi setelah mempelajari sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiznya Allah itu, terus Asmaul Husna, terus belajar tafsir seperti Al-Ikhlas, terus seperti tadi laisa kamitslihi syai'un itu terus akhirnya udah bayangan itu berarti bukan Allah, itu bayanganku, itu sebenarnya bukan Allah, itu bayanganku dan itu bukan Allah. Nah, Allah itu seperti apa? Ya tidak tahu, tidak ada yang tahu dan tidak perlu kita bayangkan. Yang penting bagaimana? Allah ada. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu dan kita tidak bisa membayangkan. Paham ya? Jadi kalau kita nanti kalian kok pas sholat, wah tergambar Allah itu begini-begini, itu segeralah batin kita menolak. Itu bukan Allah. Itu bayanganku. Bagaimana Allah? Tidak tahu. Yang jelas Allah ada. Itu aja. Nah ini memang kalau memang kita sudah terbiasa membayangkan, karena kan kita itu manusia, apalagi kecil itu belum bisa berpikir abstrak, mesti membayangkan itu. Ketika kecil itu, bayangan Allah itu Tuhan itu seperti ini, itu ada bayangan. Tetapi itu harus
dihilangkan dari bagian kita. Kalau kita masih muncul itu bayanganku, itu bukan Allah, ya, itu kita harus menolak begitu. Sebabnya apa? Ya tadi, laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Mukhalafatu lil hawa tisi itu. Nah ini Allah ya. Jadi Allah itu maha sempurna. Walaupun Allah nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi. Jangan kita membayangkan Allah itu cahaya. Apa itu putih? Itu nanti itu wallahu alam bisawab. Bukan seperti itu. Tapi laisa kamitslihi syai'un mukhalafatu lil hawadisi. Jadi kita bertauhid ya. Terus wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan utusan yang terakhir kali. Jadi kalau ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi, itu harus ditolak. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau ada yang ngaku, itu berarti nabi jadi-jadian itu. bukan menjadi nabi atas wahyu dari Allah, tetapi itu nabi jadi-jadian kalau memang ada orang mengaku nabi. Terus wa iqamis shalah. Di sini iqamah, menegakkan sholat. Di sini kalau kita membaca kitab-kitab itu, iqam itu tidak sekedar fi'il, tidak sekedar melakukan tetapi menegakkan. Artinya dikerjakan secara mudawamah dan sesuai dengan syarat rukunnya, dengan penuh kekhusyuan. Jadi tidak hanya badan kita yang sholat, tapi batinnya kita juga sholat. Yang ruku orang mung gigi retok atau sirai atau tangane nyekel dengkul, itu bukan, tetapi hati kita juga ruku. Demikian juga ketika sujud, itu tidak hanya meletakkan 7 anggota badan, jidat ya, dahi, terus 2 telapak tangan, 2 dengkul dan jari kaki yang bagian bagian dalam, sehingga madal. Tidak hanya itu, tetapi hati kita juga tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya iqamus shalah. Terus wa ita'iz zakah. Wa iqamus shalah di sini adalah khususnya yang 5 fardu itu harus dilakukan itu. Harus, yang termasuk yang termasuk ini 5 dasar Islam itu adalah sholat yang 5 waktu itu. Terus kemudian wa ita'iz zakah. Zakat itu adalah barang yang tertentu, diperuntukkan untuk orang-orang tertentu atau mustahik tertentu dengan ukuran tertentu. Ya. Ini zakat itu seperti ada an-naqdain itu zahab dan fiddah. Terus ada yang bahan pokok. Terus ada binatang ternak, ada hasil tumbuh-tumbuhan. Terus ada hasil tambang. Terus ada lagi perdagangan ya. Tapi sekarang ini banyak macam perdagangan, dan itu termasuk yang kalau dulu salak, terus
kentang itu termasuk yang bukan wajib dizakati. Dia wajib dizakati kalau memang menjadi perdagangan. Tetapi sekarang ini berkembang ada zakat profesi. Yaitu apa? Zakat profesi itu seperti dokter, terus konsultan. Itu satu kali dia ada orang berkonsultasi itu bisa jutaan. Dokter sekali periksa berapa itu? 50.000. Nah kalau pasiennya 50 berarti berapa? Belum lagi obatnya. Nah ini termasuk ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Iku ayat piro itu? Ini surat apa iki? Hanif. Ya Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Di sini anfiqu itu bisa berarti zakat, zakatilah. Sedekah. Jadi zakat itu kan ada istilah zakat, sedekah, infak. Zakat itu benda. Tapi kalau sedekah itu terkait dengan benda dan non bendawi. Seperti zikir, tahlil, tasbih itu juga bisa masuk sedekah. Dan infak itu lebih ya bisa menyangkut zakat juga sedekah. Dan infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu seperti zakat. Terus infak yang sunnah seperti sedekah. Dan sedekah sendiri itu bisa bermakna wajib. Seperti bisa berarti zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal mu'allafati qulubuhum. Terus wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi sedekah di situ adalah maksudnya zakat. Sedekah wajib itu untuk 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, terus amil, mu'allaf, terus untuk memerdekakan budak, riqab, terus untuk orang-orang yang berhutang, terus yang ke-7 sabilillah, terus ibnu sabil. Itu dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi zakat itu tidak boleh di luar yang 8 itu. 8 itu zakat untuk itu. Ya. Terus wa idaiz zakah. Dan zakat itu wajib dikeluarkan. Kalau tidak, itu dalam suatu hadis dia besok di hari kiamat itu dia akan berbentuk seperti ular yang besar, dan dia akan nyokot-nyokot itu bahasa Indonesia, menggigit-gigit ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu. Terus bisa juga berarti seperti setrika itu. Yang di setrika itu bathuke, punggungnya dan wetenge. Nauzubillah min dzalik ya. Sebenarnya potensi zakat di Indonesia itu banyak sekali. Triliunan. Pada tahun berapa itu ada penelitian 2003 itu potensi zakat itu 2017 triliun. Terus akhir-akhir ini ada peningkatan lagi 275 triliun. Itu. Tapi sekarang ini yang masuk di Basnas itu baru sekitar 4 atau 5 triliun. Jadi masih triliunan yang belum masuk. Atau sebenarnya mereka ini orang-orang Indonesia banyak zakat tapi tidak lewat Basnas, tapi langsung diberikan. Itu mungkin ya lebih banyak lagi. Basnas itu.
Kalau dulu ada Baitul Mal zaman Rasulullah SAW itu. Dan orang-orang yang diserai itu diantaranya Abu Hurairah itu pernah disuruh mengurus zakat. Dan yang mengurus itu disebut amil. Dan dia amil berhak menerima zakat karena dia mengurus itu. Dan lain-lain ya. Terus wahajil baiti, haji ke Baitullah. Ini haji itu adalah ziarah menuju Baitullah untuk melakukan pertama ihram, terus ihram, terus wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan dikerjakan secara tertib urut itu. Itu yang rukunnya. Yang wajibnya yaitu berihram di mikotnya. Mikot itu ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Terus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, terus melontar jumroh itu ya. Itu wajib-wajibnya. Dan haji sendiri disebut Al-Hajjul Akbar. Sedangkan umrah disebut Al-Hajjul Asghar. Rukune haji lan umrah itu bedane mung siji. Kalau rukune haji iku ana wukuf di Arafah. Tetapi kalau rukunnya umrah itu tidak ada wukuf di Arafah. Jadi seperti apa itu? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul itu sama. Tetapi kalau umrah tidak ada wukuf di Arafah. Terus wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Seperti sekarang ini. Puasa Ramadan ini wajib dan termasuk rukun Islam. Yaitu menahan tidak makan dan tidak minum, juga tidak berhubungan dengan suami atau istrinya sejak subuh sampai maghrib. Jadi mulai wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu jadi mulai waktu subuh terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Itu. Jadi senajam imsak itu kan biasanya 10 menit sebelum subuh. Itu masih bisa makan sebenarnya. Cuma apa? Cuma itu untuk jaga-jaga. Ojo nganti kedelanjur. Itu. Sebenarnya yang penting belum subuh itu boleh makan dan minum dan boleh udut ya. Kayak senenganmu ya. Kayak Zawa Wildan itu yang foto ini statusnya udut anak temen ya. Wah, nek wis ngono kuwi dunia hanya milik kita. Ya, saumu Ramadan. Dan di sini bunyal Islam itu adalah Islam, kan Islam itu ada Islam khos dan Islam am. Islam am itu seperti apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin Hanifan Muslimah itu. Apa itu? Nah itu seperti itu Islam am, Islam umum. Seperti apa yang ada di langit yang bumi itu semua tunduk pada Allah. Tau'an au karhan. Baik secara tunduk maupun terpaksa. Nah ini bukan itu. Tetapi Islam yang khas adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adzan ya? Hah? Sudah? Ya Allahumma lakasih. Turungan ya wis semendingen ya.
Jadi agama Islam itu ya tiangnya ada 5 itu tadi yang sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya dari syahadat sampai haji ke Baitullah. Allahumma amin. Kumpul kalian semua juga bisa ziarah untuk haji ke Baitullah. Sekarang sih masih lockdown ya. Kamu belum bisa baik umroh maupun apa belum, sebab 3 kota besar itu masih ditutup, masih lockdown. Dan kamu mencari visa itu belum dapat. Insya Allah. Sudah sekian, mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.